jamaah sekalian, kalau Anda pernah nyobain air kelapa tua sama air kelapa muda, rasanya beda loh. Rasanya beda. Jadi air kelapa tua itu kalau dirasakan secara keasaman jauh lebih light, dia ringan dibandingkan air kelapa muda yang agak cenderung lebih asam. Ya kan? Coba lihat gasnya juga. Ya ternyata emang air kelapa tua itu secara komposisinya dia lebih tinggi asam aminonya. Saya tidak tahu di Australia apakah banyak abang-abang yang jual kelapa tua atau abang-abang yang marut kelapa, kayaknya nggak ada. Ya. Kalau di sini kan banyak nih, Ustaz Abdullah, Masya Allah. Jadi di sini tinggal kelapa tuanya, kalau kita ambil airnya gitu kan, beli air kelapa tua gitu, itu kadang-kadang nggak usah beli sama mereka. Kasih aja sama dia, Masya Allah. Dan daging kelapanya itu adalah lemak yang kalau kita kenal sebagai santan yang bermanfaat untuk jantung. Nah sayangnya lemak itu kan kita kita parut kan, diparut, kemudian dicampur air sedikit ya atau tidak gitu kan, lalu dimasukkan daging ke situ, maka jadilah rendang. Tambah dengan bumbu kan, padahal seandainya nih, kalau kita minum santannya doang, Masya Allah sekalian, santan itu lemaknya sangat baik buat jantung kita, santan ya. Jadi kalau Anda minum, ya mungkin kopi-kopi atau apa gitu, sekarang beberapa sudah mulai itu, susunya pakai susu santan, coconut milk, gitu ya. Masya Allah, ini kan pupuk nih. Jadi tadi kan kita bahas tentang air ya, ini nyambung sama itunya, pupuknya gitu kan. Jadi Masya Allah ya. Itu baru bicara santannya doang gitu kan, bicara air terbaik gitu kan. Jadi air kelapa itu dengan komposisi natriumnya yang sangat-sangat seimbang dengan kalium, bahkan kecenderungannya kaliumnya lebih tinggi, sehingga memang air kelapa adalah air yang sangat baik untuk menurunkan tekanan darah ya, menurunkan tekanan darah, terutama air kelapa yang muda. Jadi kalau udah tua kan lebih tinggi asam aminonya. Ya, maka asam amino ini adalah bahan baku pembuat gen. Jadi mungkin yang sudah usianya yang 45 tahun atau 50 tahun ke atas yang sudah merasa tua lah. Atau mungkin ubannya sudah agak banyak misalkan gitu kan. Nah, saatnya kita minum air kelapa tua. Boleh nggak minum air kelapa muda? Ya boleh sih. Tapi secara khasiatnya atau mungkin secara kandungannya kan beda tuh. Beda. Ini air ya, jadi air. Kita bahas yang pertama air. Jadi intisari air inilah, carilah air-air yang bersifat alkali atau basa ya. Lo kan air kelapa bersifat asam ya. Air kelapa bersifat asam, betul, cuman air kelapa itu sudah dijadikan seimbang komposisi mineralnya oleh Allah SWT ya. Maka kalau saya pribadi, kalau air mineral biasanya saya lebih memilih minimal pH-nya netral ya. Kalau bisa cari yang air yang pH-nya basah atau alkali, atau dia juga mengandung yang lain-lain lah ya, bukan air yang kenapa? Kelapa itu dilindungi sekali oleh Allah dengan sabuknya, dengan batoknya, dengan dagingnya. Karena memang air kelapa itu berharganya luar biasa, Bapak sekalian. Kandungan, Anda buka aja penelitian, banyak sekali tuh riset-riset tentang coconut water, baik yang young coconut water atau mature coconut water, air kelapa tua sama kelapa muda. Banyak sekali risetnya.